Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan Asia. Indonesia terdiri dari banyak pulau dengan beraneka ragam kebudayaan, salah satunya budaya Jawa Mataram. Kebudayaan Mataram di Yogyakarta tersebar dengan adanya keraton sebagai pusat kebudayaan. Mataram Yogyakarta memiliki budaya yang identik dengan keindahan. Keraton Yogyakarta memiliki busana adat yang mempunyai pralambang tertentu bagi yang mengenakannya. Busana Keraton Yogyakarta juga memiliki identitas dan ciri khas tersendiri. Namun, sebelum lebih jauh mengenal busana yang dimiliki Keraton Yogyakarta, lebih baiknya mengenal profil dari Sultan di Keraton Yogyakarta, yaitu Sultan Hamengkubuwono VIII dan IX. Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat merupakan penerus dari Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1575 di Kota Gede. Kemudian, pada tahun 1755, terdapat pembagian wilayah kekuasaan Mataram menjadi dua. Hal ini didasarkan pada Perjanjian Chianti yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Ngayogyakarta dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono I dan Surakarta dipimpin oleh Susuhunan Pakubuwono III. 2 hari kemudian, dengan adanya Perjanjian Jatisari, kemudian membagi dua kebudayaan antara Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Kesultanan Yogyakarta melanjutkan tradisi lama budaya Mataram, sedangkan Kasunanan Surakarta memberikan modifikasi atau menciptakan bentuk budaya baru dalam bidang busana, gamelan, tarian, dan sebagainya. Sultan Hamengkubuwono VIII lahir pada 3 Maret 1880 dengan nama GRM Sujadi. Setelah dewasa, GRM Sujadi bergelar Gusti Pangeran Haryo Purabaya yang kelak dinobatkan menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Pada tahun 1920, Sri Sultan Hamengkubuwono VII mengungkapkan akan lengser ke Prabon. Mendengar berita ini, Residen Yonkuer yang menjadi wakil pemerintah Belanda di Yogyakarta mengusulkan kepada Gubernur Jenderal Van Limburg agar supaya pergantian tahta dipercepat. Pada tanggal 8 Februari 1921, GP Purboyo naik tahta menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Sri Sultan Hamengkubuwono VIII bertahta hingga 22 Oktober 1939. Pada masa pemerintahannya, Sultan Hamengkubuwono VIII sangat peduli dengan pendidikan, sehingga beliau menyekolahkan anak-anaknya di luar negeri. Salah satunya adalah Gusti Raden Mas Dorojatun. Pada saat masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono VIII, Belanda turut ikut serta dalam urusan pemerintahan. Namun, Sultan Hamengkubuwono VIII memiliki strategi tersendiri untuk menghadapi Belanda. Salah satunya dengan melalui pendidikan dan budaya. Setelah menyerahkan keris pusaka keraton Kiai Chokopiturun kepada BRM Dorojatun, beberapa hari kemudian beliau wafat di Rumah Sakit Pantirapih Yogyakarta dan dimakamkan di Astono Saptorenggo, Himogiri. Sultan Hamengkubuwono IX memiliki nama Gusti Raden Mas Dorojatun yang dilahirkan pada tanggal 12 April 1912 di Ngasem, Yogyakarta. Beliau diutus oleh ayahnya yaitu Sultan Hamengkubuwono VIII untuk meneruskan pendidikan ke Belanda. Beliau bersekolah di HBS Belanda dan Stedelijk Gymnasium. Setelah lulus, beliau melanjutkan pendidikan di Universitas Leiden. Meskipun mendapatkan pendidikan barat, beliau tetap menyeimbangkan antara pendidikan barat dengan pendidikan kejawen. Misalnya, pada hari Minggu, beliau mengikuti pembelajaran aksara Jawa dan tari. Belum selesai menempuh pendidikannya, GRM Dorojatun dipanggil pula.
Kepulangan GRM Dorjatun pada saat itu karena kondisi politik dunia yang bergerak cepat dan adanya tanda-tanda akan terjadi Perang Dunia II. Beberapa hari setelah kepulangan GRM Dorjatun, tepatnya pada tanggal 18 Maret 1940, beliau dinobatkan sebagai putra mahkota dan dilanjutkan dengan penobatan sebagai Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau wafat di Universitas George Washington DC, Amerika pada tanggal 2 Oktober 1988 di umurnya yang ke-76 tahun. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan IX, terdapat beberapa perubahan dalam hal berbusana. Hal tersebut dipengaruhi oleh kedatangan Belanda dan Jepang ke Indonesia hingga setelah kemerdekaan Indonesia. Sultan Hamengkubuwono VIII pada masa pemerintahannya lebih banyak menggunakan busana yang bercorak Belanda. Pada saat Sultan Hamengkubuwono VIII mengenakan busana militer Belanda, beliau tetap menggunakan belangkon di bawah topi militer Belanda dengan maksud tetap melestarikan budaya Jawa. Busana-busana yang dipakai Kesultanan Yogyakarta memiliki banyak jenis, mulai dari busana kebesaran, busana untuk acara non-formal, hingga busana untuk kegiatan sehari-hari. Busana militer. Busana yang dipakai oleh Sri Sultan yang digunakan dalam upacara atau pertemuan secara formal. Pada masa Hindia Belanda, Sri Sultan berpangkat sebagai Mayor Jenderal dalam struktur kemiliteran Hindia Belanda. Busana ini memiliki bagian-bagian yang terdiri dari 1. Seragam militer KNIL, 2. Topi, 3. Pedang, 4. Tanda pangkat Mayor Jenderal, dan 5. Bintang pusaka. Perbedaan, beliau, Sultan Hamengkubuwono VIII dan IX, tentu terdapat perbedaan dalam busana militer. Hal ini terjadi karena perubahan zaman yang dialami keduanya. Beliau, Sultan Hamengkubuwono VIII yang menjabat dari 1921 sampai 1940, tentu hanya mengalami masa Hindia Belanda dengan aturan busana militer yang sudah ditetapkan. Busana militer yang dipakai tentu seragam KNIL dengan pangkat Mayor Jenderal. Busana militer KNIL terdapat dua warna, yaitu hitam dan putih. Sultan Hamengkubuwono VIII dalam berpakaian militer KNIL ini selalu menggunakan destar terlebih dahulu dibandingkan dengan Sultan Hamengkubuwono IX yang memakai topi secara langsung atau tanpa destar. Busana keprajuritan. Busana keprajuritan merupakan busana Sultan Hamengkubuwono sebagai pimpinan tertinggi dalam sistem keprajuritan di Keraton Yogyakarta. Busana keprajuritan ini biasanya dipakai oleh Sri Sultan ketika upacara kirap jumenengan atau upacara mengelilingi keraton. Adapun perangkat busana yang dikenakan adalah songkok, sumping adalah atau sikopan hitam, baju takwa, rasukan petak asto panjang, kain sapi turang, celana panji-panji belutur hitam, kamus belutiran dan timang, kaos kaki hitam, keris, bintang pusaka, karset, dan sepatu bordir. Pakaian-pakaian tersebut memiliki makna. Songkok yang dikenakan sebagai panglima perang. Sumping digunakan sebagai lambang bahwa Sri Sultan mendengar perkataan rakyat. Baju takwa sebagai identitas pakaian suci atau simbol ketakwaan. Set pakaian yang berwarna hitam menunjukkan keabadian dan kekuatan. Kain sapi turang yang melambangkan siasat perang di mana barisan prajurit mengepung musuh dari samping dan kekuatan komando berada di tengah. Bintang pusaka berarti identitas beliau, Sri Sultan yang bertahta. Perbedaan penggunaan pakaian pada masa Sultan Hamengkubuwono VIII digunakan ketika menjamu residen atau gubernur jenderal Belanda saat kunjungan ke Yogyakarta. Selebihnya, pada masa Sultan Hamengkubuwono IX sering digunakan hanya untuk kirap jumenengan saja. Busana formal jas merupakan selengkap pakaian yang terdiri dari jas, kemeja, celana panjang, dan sepatu formal atau pantofel dengan tambahan-tambahan berupa dasi ataupun lencana.
biasanya dikenakan oleh sultan. Busana formal ini digunakan ketika menghadiri acara-acara formal seperti pertemuan dengan Belanda dan juga aktivitas pemerintahan. Sultan Hamengkubuwono VIII mengenakan jas ketika berada di Belanda, dan ketika berada di negara Yogyakarta, semua kembali pada busana adat. Sementara Sultan Hamengkubuwono IX sering mengenakan jas ketika berkegiatan di bidang pemerintahan, mengingat beliau pernah menjadi salah satu wakil presiden ketika masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Busana harian dan lain-lain. Busana harian merupakan busana biasa milik sultan yang disebut dengan busana Jawa atau juga disebut dengan busana surjan. Busana ini memiliki beberapa macam warna tergantung keinginan sultan ketika memakainya. Surjan yang dikenakan oleh sultan biasanya terbuat dari sutra dan memiliki motif tertentu seperti bunga, berbeda dengan surjan yang biasa dipakai oleh masyarakat Jawa pada umumnya yang bermotif garis-garis. Untuk bawahan busana surjan ini biasanya jarik dengan motif tertentu yang khusus digunakan oleh sultan. Sementara untuk bagian atasnya, sultan memakai destar dan belangkon Jawa, dan untuk alas kakinya menggunakan slop. Surjan menurut KRT Jatiningrat Tepas Dwarapuro Keraton Yogyakarta berasal dari istilah siro dan jam, yang berarti pelita atau yang memberi terang. Surjan juga disebut pakaian takwa. Oleh karena itu, di dalam pakaian itu terkandung makna-makna filosofi yang cukup dalam. Di antaranya, bagian leher baju surjan memiliki kancing berjumlah 6 biji kancing, yang kesemuanya itu menggambarkan rukun iman. Selain itu, surjan juga memiliki 2 buah kancing di bagian dada sebelah kiri dan kanan yang melambangkan 2 kalimat syahadat. Ada pula 3 buah kancing di dalam bagian dada dekat perut yang letaknya tertutup, yang menggambarkan 3 macam nafsu manusia yang harus diredam, dikendalikan, dan ditutup. Nafsu-nafsu tersebut adalah nafsu bahima atau hewani, nafsu lawamah atau nafsu makan dan minum, dan nafsu syaitonah atau nafsu setan. Kemudian juga terdapat 5 kancing pada bagian lengan panjang kiri dan kanan yang lazim berkaitan dengan rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Busana surjan ini biasanya dipakai oleh Sultan Hamengkubuwono VIII ketika bersantai. Busana ini digunakan ketika acara berkunjung dan juga acara-acara non-formal lainnya. Namun, Sultan Hamengkubuwono IX juga menggunakan busana ini ketika sedang menghadiri acara formal. Busana pramuka. Sultan Hamengkubuwono IX berjasa dalam pembentukan organisasi pramuka di Indonesia. Beliau diangkat menjadi Pandu Agung bersama dengan Insinyur Soekarno. Selama 13 tahun, Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional. Beliau mempelopori beberapa kegiatan pramuka seperti perkemahan pertama Pramuka Nasional. Selain itu, beliau juga membentuk Trisatya Pramuka serta Dasa Dharma Pramuka yang digunakan hingga saat ini. Setelah mengetahui bagaimana jasa Sultan Hamengkubuwono IX, selanjutnya akan dijelaskan mengenai detail dari busana pramuka yang dikenakan. Sultan Hamengkubuwono IX mengenakan busana pembina pramuka yang dilengkapi dengan pada bagian kepala terdapat peci nasional dengan tanda tutup kepala. Kemudian, untuk atasan menggunakan baju lengan pendek warna coklat muda yang memiliki kerah dan lidah bahu. Pada bagian atasan terdapat setangan leher merah putih. Kemudian, terdapat tanda pelantikan dan tanda kepramukaan sedunia. Kemudian pada bagian saku kanan atas baju terdapat tanda jabatan, yaitu pembina pramuka. Kemudian pada bagian saku kiri adalah tanda penghargaan. Selanjutnya, pada bagian bawahan menggunakan celana panjang berwarna coklat tua dan memakai ikat pinggang. Untuk alas kaki, menggunakan sepatu tertutup warna hitam seperti pantofel. Busana kebesaran. Busana kebesaran atau busana garbek sebenarnya tidak menandai perubahan status. Yang menandai perubahan status adalah ragam hias busana serta perhiasan yang dikenakan seperti bintang komandor. Pada bagian atas terdapat kulo yang merupakan penutup kepala.
Kulok memiliki beberapa warna yang akan disesuaikan pemakaiannya pada prosesi acara tertentu. Kulok Kanigoro yang digunakan pada saat jumenengan dalam memiliki warna hitam dan motif garis berwarna emas di bagian atasnya. Pada bagian belakang kulok terdapat lungsen atau gulungan rambut, petat atau hiasan rambut berbentuk sisir kecil, dan lancur atau hiasan yang terbuat dari bulu burung kuntul. Lalu, pada bagian atasan terdapat busana luaran yang dikenakan pada ageman Sultan di Keraton Yogyakarta yang disebut dengan sikepan. Sikepan memiliki dua jenis, yaitu sikepan lugas yang terbuat dari kain laken dengan warna hitam polos tanpa bordiran, dan yang kedua, sikepan bludiran yang memiliki bordir benang emas dengan pola bunga, daun, dan sulur-suluran mengelilingi kain bagian depan, punggung bagian atas, serta pergelangan tangan. Selain sikepan, terdapat juga baju takwa, rasukan petak asto panjang, atau kemeja putih lengan panjang yang terdapat bros di sisi atas selajur kancing. Bagian bawah terdapat kain kampuh dan kain cinde. Kain kampuh memiliki panjang sekitar 4,675 meter dan lebar 3,175 meter. Pada saat jumenengan dalam, kain kampuh yang digunakan memiliki motif batik parang rusak barong atau parang rusak gentreh dan juga motif semen. Semakin besar motif dari parang yang digunakan, maka semakin besar kekuasaan yang dimiliki pemakainya. Pada saat menggunakan kain kampuh, akan diperkuat dengan menggunakan kain lontong atau stagen, bludiran, dan juga timang atau sabuk dengan pengait luar. Selanjutnya, lancingan cinde, yaitu celana panjang dengan bordiran emas di tepi bagian bawahnya. Cinde merupakan kain tenun yang memiliki beberapa warna seperti merah tua dan beberapa motif khas dari wilayah Gujarat seperti ceker ayam dan cinde kembang. Cenelo atau alas kaki yang digunakan oleh raja ketika mengenakan baju kebesaran. Cenelo memiliki bentuk bagian depan yang tertutup seperti sepatu, namun terbuka di belakangnya seperti sandal. Cenelo memiliki warna hitam sebagai lambang keabadian. Pada bagian depan terdapat ornamen ceplok dengan berlian di tengahnya dan bordiran emas mengelilinginya. Ornamen ceplok itu bermakna bahwa raja berperan untuk melindungi rakyatnya sebagai penguasa di bumi. Motif ceplok memiliki pusat tengah yang dikelilingi 4 sisi bintang, yang bermakna bahwa raja merupakan pusat dari kerajaan dan dibantu oleh beberapa peran untuk menjalankan fungsi kerajaan. Pada pemakaian busana kebesaran, terdapat juga atribut pakaian seperti keris pusaka, medali, sumping, dan karset. Keris pusaka yang digunakan utamanya adalah keris Kiai Ageng Kopek atau keris Kanjeng Kiai Ageng Sengkelat. Lalu, selanjutnya medali dan bintang pusaka. Bintang pusaka kerajaan digunakan ketika calon sultan sudah sah dinobatkan menjadi Raja Kesultanan Yogyakarta. Bintang bersudut 8 ini merupakan lambang pewaris tahta Kerajaan Mataram. Sumping merupakan aksesoris emas yang dipasang pada bagian kedua telinga. Sumping memiliki bentuk upos seperti daun keluih dan bentuk matahari. Matahari pada sumping melambangkan kehidupan. Sumping melambangkan kebijakan dan kebesaran yang dimiliki oleh raja. Selain itu, sumping juga memiliki makna bahwa raja harus mendengarkan perkataan dari rakyatnya. Lalu, yang terakhir terdapat karset. Karset adalah perhiasan yang terbuat dari intan berlian dalam bentuk rantai pengikat jam bandul yang dikalungkan di leher dan disematkan di sebelah kanan dekat pinggang. Pada saat menggunakan baju kebesaran, terdapat perbedaan busana antara Sultan Hamengkubuwono VIII dan Sultan Hamengkubuwono IX. Sultan Hamengkubuwono VIII selain menggunakan selempang dan bintang pusaka, beliau juga menggunakan medali-medali yang didapatkan selama masa pemerintahannya. Sedangkan Sultan Hamengkubuwono IX hanya menggunakan bintang pusaka dan karset sehingga terlihat lebih sederhana. Kronik busana. Sultan Hamengkubuwono VIII pada kegiatan sehari-harinya yang berkaitan dengan Belanda tentunya akan menggunakan busana yang telah ditentukan oleh Belanda. Dalam hal ini, Sultan Hamengkubuwono VIII memiliki strategi untuk melawan Belanda dengan menggunakan langkah-langkah budaya.
seperti pada saat menggunakan baju militer milik Belanda. Beliau menggunakan belangkon di bawah topi. Ini menunjukkan bahwa budaya Jawa tetap dilestarikan oleh Sultan Hamengkubuwono VIII. Sementara Sultan Hamengkubuwono IX memiliki gaya busana yang lebih sederhana. Pada zaman pendudukan Jepang, hubungan antara Sultan Hamengkubuwono IX dengan rakyat terus bertambah erat dengan keberhasilan Sultan dalam menghilangkan kekuasaan Pepatih Dalem. Dengan dihilangkannya kekuasaan Pepatih Dalem, rakyat dapat berhubungan langsung dengan raja. Berbagai upacara yang rumit dan memakan biaya besar disederhanakan untuk mendekatkan Sultan dengan rakyatnya. Upacara tetap diadakan dengan tanpa mengurangi makna kultural, keagamaan, dan magisnya. Pengaruh dari kedatangan Belanda terdapat pada ageman atau busana nasional jas. Busana ini digunakan pada saat bertugas sebagai wapres dan acara formal lainnya, sedangkan busana Jawa digunakan hanya saat berada di wilayah keraton. Salah satu busana kejawen yang terpengaruh oleh Belanda adalah adanya kaco abrit. Kaco abrit merupakan sapu tangan besar berwarna merah yang masih digunakan hingga saat ini. Serta pada kegiatan lain seperti acara olahraga sepak bola dan berkuda, busana yang dikenakan akan disesuaikan. Pada penerimaan tamu pejabat Hindia Belanda di keraton, Sultan Hamengkubuwono VIII menggunakan pakaian militer Belanda, sedangkan pada saat zaman Sultan Hamengkubuwono IX menggunakan busana surjan dengan motif bunga. Makna atau filosofi. Busana yang dimiliki oleh Sultan Hamengkubuwono VIII dan IX memiliki makna tersendiri. Pada baju kebesaran yang dikenakan menandakan bahwa seorang raja memiliki beberapa sikap yang penting, yaitu berwibawa, adil, mengayomi rakyat. Busana surjani yang merupakan busana harian memiliki motif beraneka ragam bunga, memiliki filosofi sebagai simbol kebinekaan, di mana menjadi tanggung jawab raja untuk menjaga dan menyatukan perbedaan. Kain kambuh yang digunakan oleh Sultan Hamengkubuwono VIII dan IX memiliki motif parang rusak barong. Korelasi antara singo barong dan motif parang rusak barong berbeda. Kata barong memiliki arti gombyok atau bola sutra atau ragam hias. Bagian barong terdiri atas kepala burung, memiliki korelasi Avatara Wisnu yang merupakan mitologi Hindu. Lidah burung yang bermakna bahwa sebagai seorang pemimpin harus berhati-hati dalam berucap. Tuting yang berbentuk seperti jari yang membingkai bentuk ujang memiliki makna bahwa tudingan seorang pemimpin dapat menentukan nasib orang banyak. Deformasi badan burung memiliki makna kekuatan fisik dan kesehatan serta sayap sebagai sarana pergerakan. Garis kontur membingkai bentuk-bentuk atau sawut yang melambangkan semangat, kekuatan, atau jiwa. Ragam motif parang rusak yang kedua adalah parang rusak gendreh. Secara harafiah, kata gendreh dapat diartikan sebagai baik dan serba luas. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa dalam Riksblad van Yogyakarta atau Undang-Undang Kesultanan 1927 nomor 19, orang-orang yang diperbolehkan kain batik bermotif parang rusak gendreh beserta keturunannya lebih banyak dari yang lain. Parang rusak klidek adalah ragam motif terkecil dari keluarga parang rusak. Kata klidek secara harafiah dapat merujuk pada nama kelinding atau bel kecil, juga onomatop atau tiruan bunyi klidik-klidik. Sultan Hamengkubuwono VIII dan IX tidak hanya memiliki baju kebesaran, melainkan juga baju formal informal dan baju militer. Adanya baju militer ini diakibatkan oleh datangnya bangsa Belanda dan Jepang ke Indonesia, sehingga turut mempengaruhi cara berpakaian pada saat itu. Busana adalah simbol kekuasaan dan martabat bagi seorang raja, di mana busana raja memiliki ciri khas dan keunikan tertentu yang mencerminkan status sosial, warisan budaya, serta keindahan seni tradisional. Busana-busana yang dikenakan oleh Sultan Hamengkubuwono VIII dan Sultan Hamengkubuwono IX sebagai sultan dari Kesultanan Yogyakarta pun juga beragam.
menyesuaikan dengan acara atau kegiatan yang dihadiri, serta keinginan dari Sultan itu sendiri. Video ini dibuat sebagai sarana informasi dan pengetahuan bagi masyarakat umum, juga sebagai media yang mempertahankan dan melestarikan salah satu warisan sejarah berupa busana Sultan Yogyakarta yang telah bertahan dan berkembang sesuai zamannya dari waktu ke waktu. Video ini juga dapat digunakan sebagai bahan untuk penelitian yang selanjutnya mengenai busana Sultan di Kesultanan Yogyakarta.